Hai Lipmates, selamat datang di Bincang Perpus Sudin Pusip Jakarta Timur. Ada Riang di sini dan ada Agung di sini. Hari ini kita ngapain sih, Kak? Nah, jadi hari ini adalah episode pertama dari Bincang Perpus Sudin Pusip Jakarta Timur. Kita nggak cuma berdua aja, karena kita akan undang Abnonku. Apa sih itu Abnonku? Masa aku nggak tahu sih? Lipmet ada juga yang nggak tahu Abnonku apa? Beneran nggak tahu? Nah, jadi aku jelasin ya Lipmet, Abnonku itu adalah singkatan dari Abang None Buku. Hari ini kita akan undang Abang None Buku DKI Jakarta 2019. Panggil dong. Kok gue? Ya Anda dong, masa saya? Bang Non. Halo, selamat datang di Sudin Musik Jakarta Timur. Sama-sama. Oh jadi ini Abang None Bukunya. Iya, jadi mereka berdua ini adalah Abang None Buku DKI Jakarta 2019. Pasti Lipmet dan Agung penasaran dong sama mereka berdua. Iya dong, pasti. Nah, langsung aja deh kita kenalan ya sama mereka berdua. Dari abangnya dulu apa nonenya dulu nih? Nonenya dulu dong. Siap. Halo Lipmate, nama aku Farsha Zahrayanti, bisa dipanggil Non Farsha. Aku sebagai None Buku DKI Jakarta 2019. Buat abangnya. Oke, halo Lipmet, Kak Agung dan juga Kak Riang. Perkenalkan, nama saya Stre Bahar, biasa dipanggil Bang Satria, dan saya saat ini menjabat sebagai Abang Buku DKI Jakarta 2019. Oke, ini kenalannya udah cukup ya. Kita ada beberapa pertanyaan nih, kalau diri aku sih dikit. Nggak tahu tuh kalau Agung. Aku mau nanya Non Farsha deh. Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh dong. Oke deh, silakan. Non Farsha lagi sibuk ngapain nih? Kalau aku sekarang kesibukannya aku sebagai mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Indonesia di semester 2. Selain kuliah ngapain lagi? Paling aku ada organisasi di dalam kampus juga sih, sama sebagai None Buku DKI Jakarta juga sekarang. Ih, parah. Emang kenapa? Aktif. Kepo amat sih, Yang sobat Hikmat pada kepo, bukan aku doang. mewakili gitu. Iya. Nah, kan tadi None kita udah kenalan ya, sekarang giliran ke abangnya dong, biar adil. Oke, untuk Bang Satria nih, sibuk ngapain nih sekarang nih Bang? Saat ini kalau kesibukan sih jadi mahasiswa semester akhir aja, ngejar skripsi dan kebetulan berkuliah di Universitas Bakri, jurusan hubungan internasional. Dan kesibukan lainnya sembari bekerja juga sih. Dan juga berperan sebagai Abang Buku DKI Jakarta juga bareng Farsha. Aduh. Gitu sih. Seru ya kayaknya. Banyak Ada lagi banget. nggak pertanyaannya? Ada sih. Apa ya? Nah, jadi pasti Lipmet dan juga Agung penasaran dong sebenarnya Abnonku tuh ngapain aja sih? Nah, mumpung kita ketemu sama Abnonku DKI Jakarta 2019, sekalian aja kita tanya-tanya tentang Abnonku tentunya. Nah, pasti Lipmet penasaran dong sama Abnonku. Nah, mumpung kita lagi kedatangan Abang None Buku DKI Jakarta 2019, kita langsung aja yuk tanya-tanya. Nah, mungkin dari abangnya dulu deh. Apa sih Abnonku? Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Sebenarnya banyak juga yang nanya sih tentang Abnonku itu apa. Abnonku itu sendiri adalah Abang dan None Buku yang juga menjalankan program dan mandat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di DKI Jakarta. Tugas mereka sebenarnya adalah satu sih, mengembangkan virus apa tuh namanya? Virus literasi atau minat baca. Gitu sih. Dari Non Farsha? Kalau aku mungkin lanjutin dari Bang Satria. Kalau untuk lebih detailnya, contohnya kemarin itu kita ngadain program Temu karya minat minat baca. Iya, itu kemarin kita adain di Perpustakaan Cikini. Itu juga lumayan banyak partisipannya Banyak kemarin. juga sih. Maaf. Jadi kita diskusi tentang Bedah buku. Iya, bedah buku tentang beberapa buku, dan ada beberapa narasumber juga penulis. Iya, betul. Iya, itu salah satu dari tahapan kita untuk ngajak masyarakat untuk bisa paham terhadap pentingnya baca, terus mencari berapa macam buku juga yang bisa menarik untuk dibaca sesuai dengan ketertarikan masing-masing juga. Iya. Oke, jadi sebenarnya udah jelas ya misi dari Abang None Buku DKI Jakarta ini apa aja.
Pasti Lipmate penasaran dong sama mereka berdua. Step-stepnya tuh apa aja sih sebenarnya buat bisa jadi Abang None Buku DKI Jakarta 2019? Mungkin Non Farsha dan Bang Satria bisa ceritain sedikit, boleh lebih detail juga tentang gimana sih step-stepnya kalian bisa jadi Abang None Buku DKI Jakarta 2019. Monggo. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku dari tahun 2018 udah dipilih dari sekolahku karena waktu itu masih SMA kelas 2 untuk jadi perwakilan sekolah daftar Abang None Buku. Tapi pada saat itu aku masih 15 tahun, yang mana syarat untuk daftar menjadi finalis Abang None Buku itu minimal 16 tahun. Jadi aku daftar lagi tahun depannya dan puji Tuhan keterima menjadi finalis. Dan juga di saat itu aku karantina diajarin dari catwalk, public speaking, kita dilatih Q&A, wawasan kita tentang literasi, tentang dunia lainnya juga yang memperluas wawasan juga intinya selama karantina. Lalu kita terus ke malam final untuk Jakarta Timur dan aku diberi amanah menjadi wakil 2, yaitu juara 3 dari Abang None Buku Jakarta Timur. Dan bersama Bang Satria juga yang top 3-nya kita maju ke tahap Jakarta, yaitu tahap provinsi, dan alhamdulillah aku menjadi None Buku DKI Jakarta. Singkatnya gitu. Keren ya. Aku juga bisa kali ya kayak gitu ya. Nah, Bisa dong. bisa nggak sih Bang? Bisa banget. Soalnya emang tahapan itu juga gimana ya? Mungkin nggak ribet tapi asal ada kemauan. Tahapannya sebenarnya sih simple tadi yang kayak kata Farsha bilang. Pertama-tama emang ada tahapan wawancara dulu, lalu juga ada tahapan ucara publik ya. Jadi kita ngelatih public speaking juga di depan masyarakat. Nah, saya kebetulan sama dengan Farsha menjawab pertanyaan prosesnya kayak gimana. Waktu itu pertama kali saya kebetulan orang Bekasi. Jadi ikut Abang None Buku Jakarta Timur, langsung datang ke sini di ke Suku Dinas Perpustakaan Karsipan Jakarta Timur. Dari situlah akhirnya kenal Farsha, dan seleksinya juga tadi yang Farsha sudah ceritakan lumayan banyak. Itu kita 1 bulan ya di drill sama senior-senior dan diberikan ilmu tentang wawasan kepustakaan sampai akhirnya saya mendapatkan juara 2 atau wakil 1 di Jakarta Timur, lalu meneruskan di DKI Jakarta bareng dengan Farsha. Nah, alhamdulillahnya sih menang bareng ya. Dari DKI Jakarta bisa membanggakan kontingen Jakarta Timur juga di DKI gitu sih. Keren-keren. Tuh kayak gitu tuh stepnya. Agung ada kemauan nggak? Ada. Cuma kayaknya udah gak cukup deh umur aku. Oh iya sih. 16 Batasnya sampai berapa sih, tahun. Bang? Batasnya sampai 21, bukan baru 17. Berapa tahun yang lalu? Mukanya ya. Itu berapa tahun yang lalu ya. Iya. Nah, tadi kita udah diceritain nih tentang step-stepnya apa aja untuk bisa jadi Abnonku di DKI Jakarta 2019 ya buat Bang Satria dan Non Farsha ini. Nah, tadi juga udah diselipin sedikit kan untuk misi atau tugas-tugas dari Abnonku, tapi kita masih tetap kepo nih, sebenarnya tugasnya apa aja sih sebagai Abnonku itu? Bisa diceritain nggak? Oke. Pertama-tama sih memang kalau untuk tugas itu kita diamanahkan ada 2 tugas sih. Yang pertama diamanahkan untuk menjalankan program yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan atau Diskusip. Nah, di situ kita datang ke banyak event ya, Syah. Ada event-event seremonial, contohnya kayak perayaan #7 Hari Baca. Lalu juga sempat datang ke puisinya HB Yasin. Jadi itu malam puisi HB Yasin di mana kita ditugaskan untuk bertemu dengan masyarakat di sana. Tapi selain itu kita merasa bahwa sebenarnya sih seremonial tuh penting, cuman kayaknya agak kurang gitu kalau nggak buat program. Akhirnya mulai di angkatan saya dan Farsha kita sama-sama buat program ya, Temu Karya Peminat Baca yang dilaksanakan di Jakarta Library di Cikini. Alhamdulillah sih antusiasmenya juga banyak gitu ya, Syah. Jadi mungkin emang setiap angkatan kali ya itu ada program-program khasnya kali ya, kayak Betul. gitu. Nah, kebetulan buat yang Abnonku 2019 itu tuh Gung. Apa tadi, dengerin nggak? Dengerin lah, masa enggak? Gitu ya. Jadi selain kegiatan Temu Karya Peminat Baca tuh ada lagi nggak sih kayak mungkin promosi lewat sosial media kali ya? Itu bisa diceritain nggak sebagai Abang None Buku DKI Jakarta? Kalau untuk promosi sosial media, kalau dari segi Abnonkunya sih mungkin bisa dicari di Instagram Abnonku, itu ada Abnonku_Jakarta, atau wilayah-wilayah lainnya ada Abnonku Jaktim juga, ada Abnonku Jaksel, dan semua wilayah di Jakarta pokoknya.
Terus kalau untuk aku pribadi kemarin aku sempat jalanin amanah untuk ngehadir di event Balai Kota Vagansa. Itu jadi di mana banyak masyarakat datang ke Balai Kota untuk hadirin berbagai event yang dihadirin banyak stand juga. Di situ peran aku mempromosikan iJakarta yang mungkin Mas Agung sama Bariam pernah dengar juga, Iya, iJakarta. betul. Di situ banyak juga masyarakat ternyata antusiasnya tinggi untuk cari tahu apa sih iJakarta dan apa juga benefit yang bisa didapat. Oke. Nah, Lipmed tahu kan iJakarta apa? Agung masa Tahu tahu dong. nggak? Masa nggak tahu? Itu aplikasi di mana kita bisa baca buku dalam aplikasi. Betul, Oh, 100. aduh. Kasih tepuk Tepuk tangan ya. virtual. Nah, jadi Lipmed itu tadi dari non Farsha ya. Mungkin dari Bang Satria ada yang bisa ceritain nggak selain kegiatan yang tadi khasnya dari Apnonku 2019? Iya, yang berkesan sih sebetulnya karena tahun ini kayaknya tahun pertama ya Farsha ya, kita mengadakan banyak sekali mitra dengan komunitas-komunitas lainnya juga, jadi nggak hanya untuk Abang None Buku atau Ikanobu sendiri, kita juga ngadain kerjasama dengan Reading Enthusiast Community Indonesia, itu komunitas yang juga menjalankan peran di bidang literasi yang buat anak perhimpunan pelajar mahasiswa di Jerman. Nah, kita juga bekerja sama dengan Kejar Mimpi Jakarta yang itu juga perusahaan CIMB Niaga juga. Jadi memang tujuannya sebenarnya sama, promosi literasi, dan mungkin salah satu yang berkesan sih dari banyak banget yang berkesan itu sih kerjasamanya. Iya, iya. Jadi ini ya, bisa ketemu banyak orang, bisa Iya. juga spread tadi virus literasi. Betul. Nah, keren banget sih. Nah, tapi dengan kalian kan kuliah, terus juga pasti pas waktu itu non Farsha kan baru lulus SMA ya mungkin. Iya. Bisa diceritain gak sih kenapa sih kalian tuh bisa mau gitu ikut buat jadi Apnonku, padahal kesibukannya buat jadi mahasiswa sendiri kan juga udah padat, non Farsha apalagi pas itu baru lulus UN. Kenapa Agung? Enggak. Penasaran Pengen nggak? tahu aja. Gimana sih bisa diceritain kenapa kalian di pilihan yang lain tuh main-main, kalian malah memilih untuk Ikutin. mendaftar dan ikut sebagai Apnonku ini? Monggo, ladies first. Oke. Kalau aku sendiri seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya awalnya aku dikenalkan kepada Abang None Buku itu dari sekolah kan ya. Cuma aku sendiri emang orangnya banyak ngomong dan suka berbicara, suka public speaking gitu. Dan aku sebenarnya dari kecil udah lumayan dikenalkan sama bundaku dengan ajang-ajang kayak seperti Abang None dan Abang None Buku juga, dan ajang-ajang semacam itu bundaku selalu bilang kalau ajang-ajang seperti itu tidak hanya mengutamakan misalnya catwalk atau kerapihan atau penampilan, tapi juga pasti memperluas wawasan, dan wawasan kita juga pasti akan jadi bagian dari penilaian. Jadi menurutku daftar menjadi Abang None Buku ini sebuah tantangan waktu itu, karena sebenarnya aku baru naik kelas 12 waktu aku daftar. Jadi itu tahun terakhir yang sebenarnya takut waktu daftar, karena kan mungkin orang-orang udah mau persiapan SBMPTN, masuk kuliah, tapi lagi-lagi aku lumayan suka tantangan, mungkin bisa dibilang. Tugung, Kerja keras berarti. berani mau ikut ini tantangan nggak? Mau nggak? Mau lah. Oh gitu. Itu tadi dari non Farsha ya. Kalau dari Bang Satria gimana? Kenapa sih alasan utama yang jadi ini nih harus kayaknya cocok nih kalau mau ikutan ini gitu? Oke, ya sebenarnya sih Apnonku. kalau orang-orang kayaknya udah pada tahu ya di luar sana kayak Abang dan None. Abang None itu kan suatu program yang emang kayaknya sih udah turun-temurun ada gitu. Nah, waktu itu saya memang awalnya cuman purely ingin nambah network sih. Jadi kalau misalkan saya pernah dengar-dengar dari senior saya di kampus di Bakri, banyak yang udah join Abang None Buku juga tuh di bidang pariwisata, dan mereka akhirnya bisa keep in touch dengan teman-teman dengan di Abang None sampai kerja gitu. Jadi memang di samping berkompetisi sebenarnya network atau memperluas jaringan sih sebenarnya jadi motivasi utama sih waktu itu buat di samping pengalaman juga sih. Iya sih, jadi emang ini ya, walaupun sibuk tapi emang seru ya, karena Seru banget. bisa banyak belajar tuh Lipmed, bisa ketemu banyak orang, dan juga pastinya akan ada banyak pengalaman yang bisa didapat tuh. Tugung. Nah, Tapi mau nanya boleh nggak sih? boleh. Abang Satria ya? Iya. Ada buku kesukaan khusus atau favorit gitu?
Buku favorit, pertanyaannya sulit sih itu. Soalnya banyak banget, kayak bingung mau jawab yang mana. Cuman kalau yang baru banget dibaca sih satu buku judulnya Don't Sweat for Small Stuff. Itu buku tahun 2017. Tapi emang relate banget sih sama Gen Z dan Gen Y, milenial nih yang udah gemar bermain gadget. Kayak isi bukunya adalah jangan biarkan gadget tuh bikin lo jadi nggak pede. Itu sih menurut saya bagus karena relate sih. Dan bahasannya juga nggak ngejelimet sih. Oh, Gitu. Oke, kalau non Farsha ada nggak sih bacaan favorit atau mungkin topik-topik tertentu, kan udah dikasih tahu kan ya di perpustakaan tuh kita biasa sebutnya tuh kita klasifikasi bukunya. Nah, kira-kira ada nggak sih subjek-subjek tertentu yang jadi favorit dari non Farsha? Kalau aku sendiri, untuk buku favorit dulu mungkin ya. Buku favorit aku udah baca 4 kali tamat. Itu Sea of Strangers, bukunya Lang Leaf. Karena aku suka buku yang relaxing. Karena kan kalau buku-buku poem, puisi seperti itu kan relaxing ya. Jadi coping mechanism, misalnya lagi pusing atau lagi stres karena sesuatu, bacanya tuh santai gitu jadinya pembawaannya. Jadi untuk genre favoritku itu juga sih, di antara buku-buku puisi, poem gitu, atau buku-buku self improvement. Kalau Bang Satria, genre favoritnya tuh apa yang untuk bacaan nih khususnya? Kalau genre sih sebenarnya nggak spesifik ke satu ya, tapi kalau misalkan yang paling sering motivational book sih. Jadi itu tadi adalah bacaan favorit dari Abang None Buku DKI Jakarta 2019. Ada pertanyaan lagi nggak, Gung, selain bacaan favorit? Hobi mungkin? Non Farsha hobinya apa? Kalau aku hobinya denger lagu. Ih, sama. Asik. Bisa aja. Kalau Bang Satria deh, biar adil, hobinya apa, Bang? Oke, bukan Mas. Sama kayak Farsha sih, denger lagu, terus kadang suka cover lagu juga sih di Instagram. Oh, mungkin bisa kasih tahu kali ya Boleh. Instagramnya apa, non Farsha sama Bang Satria Di bawah nih. ya. Di bawah ini. Ntar kita kasih ya Instagramnya apa. Itu sih kalau dari saya pertanyaannya. Kalau Agung masih ada tambahan lagi nggak? Udah sih. Kayaknya udah waktu pulang deh. Gitu. Satu lagi deh terakhir Apa ya. tuh? Nah, kira-kira ada pesan yang pengen disampaikan nggak sih buat Litmate? Kira-kira apa aja sih yang pentingnya, atau tadi kan udah di ini juga ya sedikit positifnya, tapi mungkin ada pesan khusus dari Bang Satria dan juga non Farsha nih buat Litmate yang pengen join ke Apnonku nih, yang nggak tahu ya kayaknya mau ada lagi kapan. Boleh diceritain pesan khususnya tuh apa aja? Oke. Kalau pesan khusus sih sebenarnya kalau karena ini masih masa pandemi ya, dan memang semuanya harus beradaptasi lewat virtual. Untuk join Apnonku itu nggak harus lewat ikut kompetisinya sih. Walaupun kompetisi di tahun ini mungkin nggak dijalankan, tapi ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan untuk kolaborasi. Jadi langsung join di Instagramnya aja, di follow @apnonku_jakarta. Barangkali teman-teman dari komunitas literasi atau minat baca juga ingin berkolaborasi ya Farsha ya. Itu boleh banget, dan kita juga masih ongoing sih program-program minat bacanya gitu. Oke. Kalau non Farsha? Kalau dari aku sendiri mungkin sebenarnya aku nerima beberapa di DM Instagram aku juga sih. Suka ada yang nanya misalnya Abang None Buku itu buka pendaftaran lagi kapan, atau batas usianya berapa, atau harus cantik nggak sih, harus jago bahasa Inggris nggak sih. Banyak banget yang nanya itu. Sebenarnya kalau untuk ketentuan-ketentuan yang secara formilnya tentang kapannya atau batas-batasannya itu nanti akan kita post langsung di apnonku_jakarta atau apnonku_wilayah-wilayahnya. Tapi kalau dari segi harus bisa dibilang good looking atau betul. harus pinter bahasa Inggris, itu menurut aku enggak sih, karena kalau lagi-lagi good looking itu kan sesuatu yang sangat relatif juga. Betul. Ya, karena mungkin yang penting itu kerapihan, tapi bukan cantik atau gantengnya seseorang, tapi kerapihan. Dan untuk berbahasa Inggris itu bukan suatu prioritas, tapi mungkin gimana kita bisa berkomunikasi dan engage sama orang lain. Karena kan kita sebagai ambassador of literasi ya bisa dibilang nantinya, yang akan banyak berkomunikasi juga dengan orang lain. Ya, betul.
Udah, dan maaf Kak, tambahan lagi juga. silakan. Jangan khawatir banget kalau misalnya kalian ngerasa belum cukup baik, karena aku sendiri pas daftar aku ngerasa minder banget juga. Karena yang daftar kebanyakan anak kuliahan yang udah berpengalaman seperti Bang Satria mungkin. Aduh, sama. Jadi di Apnonku nanti kalian akan belajar banyak banget juga kok. Dan pastinya saat kalian daftar dan saat kalian selesai kompetisi nanti, kalian akan jadi orang yang lumayan berbeda kok. Iya betul. Satu lagi sih ya, kalau boleh tambah. Jadi kalau misalkan udah join Apnonku, jangan pikirin menang deh. Yang penting masuk dulu, terus isi aja kayak gelas kosong gitu, udah siap ditempa, udah siap dibentuk dengan berbagai macam program yang diberikan oleh senior, dan juga udah harus siap punya dedikasi yang lebih untuk bergerak di bidang literasi. Gitu sih Kak. Jadi sobat Litmap, kepoin aja nih Instagramnya Apnonku ya. Iya, Iya. betul. Apnonku_Jakarta buat yang penasaran, atau di Apnonku masing-masing wilayah ya. Oke. Makasih ya buat Bang Satria dan Non Farsya. Sama-sama Kak. Jangan kapok-kapok lah main di sini. Pasti. Jangan kapok ya main ke Studi Musik Jakarta Timur. Nah, jadi Litmate sebenarnya buat jadi Apnonku tuh gak susah banget, tapi nggak gampang banget juga. Yang penting Litmate ada kemauan dan juga jangan pernah berhenti untuk berproses. Betul tuh Bang, karena proses gak akan mengkhianati hasil. Tumben banget ya, Salah. bener ya. Aduh. Terus baca buku tadi. Oh gitu. Oke. Terus baca buku di Jakarta ya? Iya dong. Oh, pinter. Oke, jadi sampai di sini dulu bincang perpus episode kali ini. Riam dan juga Agung di sini. pamit. Sampai jumpa di bincang perpus berikutnya. Dadah.